Halo Sobat Oceano Lover, selamat datang di Secrets, podcast resmi pertama Oceanografi ITB. Di sini saya Gara Galib Ramadan yang akan memandu kita pada hari ini. Bersama dua tamu spesial kita pada hari ini yaitu ada Bu Rima dan Kak Ken. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah saya pangestu Wilujeng Sumping Ibu. hatur nuhun pisan sudah diundang ke Iya, podcast pertama. siap. Kak Ken bagaimana Kak Ken kabarnya? Alhamdulillah baik Gara. Ini konsepnya seperti apa nih? Ini kompak-kompak dan serasi sepertinya Iya menggunakan dong. senada gitu ya. Iya, kita ini kayak merepresentasikan Kartini masa kini gitu. Kartini masa Betul, kini. tapi dari laut. Dari Kita laut. oceanographer. Ya. Betul. Nah, teman-teman di sini yang menarik kita kedatangan tamu spesial. Yang pertama itu Ibu Rima sebagai ketua prodi kita, program studi oceanografi. Kita langsung membawa avatarnya laut. Gimana nih Bu, menurut Ibu nih Bu? Waduh, avatar pisannya. Avatar pisan Ibu. Kalau avatar mah kan punya kekuatan ya. Iya. Saya mah ya cuma dosen aja yang bekerja seperti biasa sambil dengerin Spotify viral. Anak Waduh. zaman now sambil produktif bikin paper lah sambil cek-cekin tugas Oke, kalian. wah sangat produktif ya Bu ya. Tetap produktif di kala gempuran sekarang yang gempuran wow gitu ya Bu. Iya betul. Oke, gimana nih Kak Ken? Eh, dengar-dengar sekarang ada riset ke luar negeri ya Kak? Oh iya mungkin for informasi teman-teman di sini Kak Ken, salah satu alumni kebanggaan kita, angkatan 2021 betul Kak Ken? Betul. Divalidasi takut salah. Angkatan 2021 sekarang menempuh fast track ya Kak? Iya, lagi Di semester sains akhir. kebumian Betul, Sains Kebumian dan ITB. denger-denger sedang ada riset di luar negeri. Iya, gimana nih Kak Ken? Boleh Oke. cerita? Sebenarnya bukan riset luar negeri tapi riset Indonesia yang dibawa ke luar negeri ya dipresentasikan di sana gitu. Oke, dan mungkin ada studi lebih lanjut kan setelah fast track ini. Sepertinya mendengar kabar yang lebih gong Mm-mm. bakal studi lebih lanjut di luar negeri nih Kak Ken. Iya, insya Allah mau lanjut studi S3 di luar. Wow, Gitu. ini Mungkin nanti bener-bener di-spill di nanti ya. oke, the real alumni kebanggaan oceanografi angkatan Amin, 2021 ya Kak. amin. Iya, 2021. Keren. Mana nih Betul. suaranya mungkin Kakak barangkali mau Halo teman-teman Oceanografi 21, Kaneko Kala. Oh, Kaneko Kala. Keren, keren, keren. Nah, mungkin sebelum kita diskusi yang lebih hangat dan lebih dalam lagi, aku mau cek ombak dan cek vibes-nya nih, Bu Rima, yang mungkin terkenal oleh kalangan kita dosen kaprodi yang asik gitu ya, humble, humoris, Asik. Setuju, asik. setuju. Setuju kan? Setuju. Setuju dong Kak. Oke. Iya. Nah mungkin Bu izin Gara mau tes kamus anak muda Ibu. Mungkin yang pertama tes kamus gaul ya Bu. Boleh Ibu. Tapi punten, Ibu apakah menerima tantangan Gara nih Bu? Siap menerima. Tes kamus anak muda? Boleh banget. Oke. Mungkin kata yang pertama skena. Apakah Ibu mau dipikirkan terlebih dahulu atau sudah langsung Cocok nih deh, masuk? cocok. Cocok Kayaknya skena skena Bu? adalah salah satu yang saya tahu ya dari Oke. sekian sedikitnya yang saya Baik. tahu. Skena ya. Oke, Ya. skena itu cocok banget sama oceanografi ya, karena biasanya kita punya kesamaan, misalnya sama-sama suka laut tentunya. Terus kita juga cukup elit dalam artian nggak sama yang lain. Misalnya pakai punya dive suit gitu misalnya, atau wetsuit sama apa namanya, sepatu fin ya gitu. Dan itu beda sama zaman anak-anak Iya, sekarang betul. yang mungkin cuma sekalian nongkrong-nongkrong di kafe doang, tapi kita mah nongkrongnya di kapal riset ya, sambil lihat sunset Oke. misalnya, sambil lihat lumba-lumba gitu, dan ciptaan Allah yang lain Aduh, gitu. lolos. Gimana, cukup ya skena ya? Lolos, keren. Udah skena banget berarti ya Iya, penampilan cocok anak-anak banget bahasa ini ya. definisinya. Tapi sepertinya ada kurang greget Bu. Oke. Tangan diterima lagi Bu kalau Gara memberikan satu Waduh, jangan yang kamus susah ya. lagi. Boleh, Oke. boleh. Mungkin Gencana Bu. Oh, Gencana. cocok. Kencana. Nah, ini juga pengalaman saya kali ya, waktu kita riset di Pulau Bintan, di mana kita menginstal beberapa alat oceanografi yang harganya nggak ratusan juta ya, puluhan juta lah ya. Tapi abis gitu pas kita cek raib alatnya ya, dan itu kayak oke, kencana gitu ya. Tapi sebenarnya nangis juga ya, itu antara data nggak dapet, terus juga alatnya ada beberapa alat prodi juga gitu. Jadi wah, jadi sayang banget sih. Mungkin itu untuk Gencana ya Bu ya, berarti jadi tetap kencana. Oke.
Oke, kita ke segmen 2, sedikit lebih serius. Kita akan membongkar lebih dalam, Bu, mitos dan fakta terkait dengan oceanografi. Soalnya banyak mungkin ya teman-teman kita ataupun adik-adik kita di luar sana yang SMA yang ingin mendaftarkan ke ITB terkait khususnya oceanografi itu masih mikir, oceanografi itu apakah cuma berenang gitu atau mungkin healing-healing di pantai, ke laut, ke pulau. Ya, itu tuh bener gak sih, Bu? Atau kurikulum kita tuh sebenarnya cuman main air aja atau gimana deh? Mungkin kita bongkar, Bu, Oke, ya. mitos-mitos eh ataupun fakta di lapangan seperti apa, Bu? Jadi udah jelas ya bahwa oceanografi terutama yang di ITB ya, itu kita mencoba menginvestigasi fisis lautnya gitu. Jadi bagaimana matahari sebagai driver utama kita bisa menggerakkan arus laut, membawa massa air dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian lebih global lagi misalnya ada gaya Coriolis ya kan yang bisa membelokkan entah itu arus di BBU ke sebelah kanan, di BBS ke sebelah kiri gitu kan ya. Habis itu kalau kita mau ke yang lebih dalam misalnya kita juga sangat apa ya, masih sedikit untuk eksplorasi ke laut dalam, tapi udah banyak alat-alat juga yang kita gunakan dengan misalnya menggunakan hukum-hukum fisika, gelombang suara ya Iya. kan, kita punya sonder juga yang untuk Yes. bisa mengukur batimetri. Habis gitu kita bisa pakai alat-alat lain yang nyambung sama magnetometer untuk misalnya menginvestigasi kapal selam yang hilang atau apapun itu. Jadi nggak cuma berenang aja, tapi kita justru menginvestigasi salah satu ciptaan Tuhan yaitu laut dan masih sangat banyak yang perlu dieksplorasi di laut, Oke. apalagi Indonesia Wah, gitu. ini penting nih untuk diluruskan. Ternyata Betul. oceanografi itu lebih kompleks, ilmunya lebih dalam gitu ya. Laut dalam, cuman ilmu oceanografi itu lebih dalam ternyata ya, Bu ya. Betul. Nah, mungkin ini Kak Ken ada yang menarik juga yang bikin kita penasaran ya Ken. Kak Ken mungkin teman-teman kita di luar sana juga penasaran. Kelihatannya kan banyak berpikiran bahwa anak oceanografi itu kerjanya di pantai, di laut, penjaga pantai bahkan ada yang bilang ya, mungkin anak laut gitu Buset. kan. Malah ada yang Takut bilang banget ya. di postingan Instagram kita ada yang bilang tim SAR dan lain sebagainya. Itu kan ini Tim salah SAR, satu oke mitos yang ya. perlu klarifikasi atau Diluruskan mungkin ya. diluruskan. Terus mungkin karena tiap minggu ataupun tiap pekan kita eh, sering ke pulau, jadi oh ternyata mungkin kerjaan kita tuh di pulau nih, posting-posting sedikit-sedikit kita posting di pulau cantik, di pulau Pramuka segala macam. Iya, Nah, iya. tapi kalau ketika Garam melihat Kak Ken ya, kok seperti ini agak lebih kompleks. Eh, mendekam depan laptop gitu kan, Waduh. mengcoding dan Iya, alat-alat iya. canggih lainnya itu sebenarnya seberapa high tech gitu Kak? Kerjaan kita ataupun ilmu oceanografi gitu. Soalnya kalau ketika Gara lihat Kak Ken kok di depan laptop gitu pekerjaannya. Apa sih Kak mungkin yang relate gitu, ilmu yang relate di Oke, depan laptop iya. seperti itu? Sebenarnya kita sebagai anak oceanografi tuh menganggap bahwa laut tuh udah sebagai tempat kerja kita gitu, dan mungkin biota-biota laut dan ekosistemnya udah kayak teman kita lah gitu. Tapi apa ya namanya, bukan sekedar alat buat kerja juga, tapi mungkin ya tadi dari samping itu bisa jadi kayak tempat healing gitu. Dan contohnya mungkin kalau aku di bidang coral paleontologi Iya. itu kita ada diving buat ngambil data. Nah, tapi bukan Iya. diving yang diving cantik gitu kan, Iya, oke. foto-foto bawah air, Iya, enggak. iya, Jadi iya. kita sambil ambil data tentunya. Jadi Betul. di sana selain diving cantik, tapi ada tanggung jawab yang harus diambil, yaitu data tersebut. Gitu. Oke, berarti emang penelitian Kak tadi di BRIN ya? Iya, ya aku jadi riset asisten di BRIN. Oke, berarti emang lebih konsep fisika terapan dan mungkin menggali-gali ilmu yang lebih kompleks gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya kita bermain santai-santai di laut ataupun di pulau, kita juga emang banyak ya. Tadi mungkin Ibu Rima juga sempat menyinggung tadi alat-alat kita banyak ya, echo sounder dan alat-alat pemantauan lainnya. Nah, Ya. mungkin yang menarik berarti kalau tadi Kak Ken membahas terkait dengan koral ya Kak. Koral, Berarti betul. Kak Ken dalam tanda kutip bisa ramal masa lalu laut lewat karang berarti ya Kak? Masa lalu nggak tuh? Iya, iya. Jadi ya aku bahas penelitiannya di koral atau terumbu karang ya umumnya, dan apa ya namanya, bukan ngeramal sih namanya, tapi kayak baca rekam medis Oke. laut tapi melalui pertumbuhan karang gitu. Oke. Khususnya kalau aku pakai genus Porites, itu salah satu karang masif yang biasanya digunakan di bidang koral
paleoclimatology. Dan Oke. dari situ jadi kita bisa tahu apa ya, kayak perubahan-perubahan apa yang terjadi di lautan melalui pertumbuhannya. Karena kan karang tuh misal hidup di suatu ekosistem, dia tuh akan merekam situasi kondisi di mana dia hidup kan. Nah, dari situlah kita Oke. bisa mengetahui masa lalu lautan gitu. Oke, wah lebih dalam lagi berarti nih. Yang ilmu kita semakin kompleks dan mungkin barangkali ada tambahan dari Ibu Rima terkait dengan paleo-paleonya Iya, mungkin. fun fact Ibu ini Bu Rima di bidang paleo Oh juga. iya, Iya. mungkin bisa bercerita Bu terkait paleo. Keren sih ya, jadi, kan merepresentasikan salah satu, apa ya, proksis ya yang Ya, bisa diambil dari proxy, koral, betul. sedangkan saya mungkin, pakai modelingnya gitu. Jadi, apa, kita bisa melihat ke masa lampau dengan, memasukkan, apa, external forcing dan internal forcing juga di modelnya ya. Jadi Siap. jadi, model dan proksi itu Oke. dua-duanya saling melengkapi. Iya. Oke, jadi mantap teman-teman. Mendalam. OSCE itu berarti perpaduan antara adventure, high technology juga kan, Iya, teknologi betul. science. Tadi mungkin ada bahas modeling, alat-alat canggih. Kita juga pakai sistem satelit mungkin ya Bu, Betul. radar. Bahkan mungkin kita juga bisa simulasiin tsunami gitu ya lewat modeling dan program yang lainnya. Iya, bisa Jadi banyak iya, bidangnya lah iya. ya. Jadi teman-teman perlu diluluskan bahwa OSCE itu bukan cuma main air. Bukan hanya nyelam cantik dan berenang-berenang doang. Betul sekali. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen yang lebih hangat. Kita membahas terkait dengan suka duka. Wih, Suka Wih, duka seru kuliah nih. lapangan Oke. dan suka duka kuliah di kampus. Oke. Oke. Nah mungkin di sini ada yang berkata ya, mungkin teman-teman di luar sana. Dan Gara pun sering mendengar katanya kuliah dari situ kayak roller coaster gitu. Kadang mungkin pas di laut tuh kayak senang banget ketika di pantai kuliah lapang, heboh, senang, asik, enjoy. Tapi ketika balik ke kampus itu Bu, nangis depan laptop gitu Bu. Udah ingat Itu sama iya, tugas-tugasnya ya? ada ingat sama tugas. Nah, bener gak itu Bu atau Kak Ken? Bener sih, jadi kayak karena kita kan kalau di laut itu fokusnya ngambil data ya, jadi kayak tanggung jawabnya diambil data. Nah, tapi tentunya data itu harus dibawa pulang untuk diolah. Nggak mungkin kan cuman dibiarin doang di laptop berdebu, kan nggak mungkin. Jadi kita harus mengolah data yang udah didapat lalu dipresentasikan atau mungkin dibuat paper penelitian gitu ya Bu, gitu. Jadi ada alur-alurnya gitu. Oke, jadi setelah kita ambil data, enjoy sih di laut, di lapang. Cuman jangan lupa juga ada tugas Iya, ada mungkin yang kewajibannya ya. Ambil kewajiban. data kan ada tujuannya biasanya. Betul. Yang harus diolah barangkali mungkin kan, Betul. yang harus disimulasikan atau dimodelingkan mungkin ya. Nah, Iya. mungkin dari Ibu Rima gimana Bu tanggapannya Iya, tuh? sebenarnya salah satu privilege anak oceanografi itu bakal dapat vitamin C yang Si ya Bu. iya, C yang mungkin nggak banyak anak lain bisa dapet ya. Betul, Bahkan betul. udah dapet udah bayar UKT sekian, udah bisa langsung ke laut juga kan gitu. Jadi tapi tentu saja vitamin C-nya juga sambil kerja ya, dalam artian mengambil data seperti yang tadi Ken sampaikan. Kemudian juga data itu tidak hanya dilihat aja tapi harus diolah. Dan karena tadi datanya pasti bakal banyak time series misalnya pasang surut ya kan dari hari 1 ke hari 14 misalnya. Jadi datanya bakal banyak dan itu nggak bisa kita pakai kalkulator biasa aja atau Excel biasa aja, butuh bantuan yang lebih canggih misalnya yang sekarang anak-anak juga udah pada pakai, yaitu misalnya pakai Python atau MATLAB atau, eee, software-software yang lain ya, yang pasti itu turut membantu untuk meringankan, tugas-tugas dari mahasiswa gitu. Oke, mungkin ini supaya lebih tervisualisasi ya. Tapi Mhm. dengar-dengar sebelum podcast ini Ibu atau Kakak sudah menyiapkan barang-barang rahasia gitu ya, yang mungkin Oh, iya iya barang iya itu tuh iya. mengingatkan sesuatu ketika Kuliah kuliah lapangan lapangan. gitu barangkali Iya, ya. iya. Apakah dibawa barang rahasia tersebut? Bawa nih. Siapa dulu nih? Coba Boleh. Oke, Kakek barangkali sudah membawa apa nih Kakek dan mengingatkan apa gitu barang tersebut ketika Oke. kuliah lapangan? Kalau aku membawa sunscreen. Oke, Jadi ini sunscreen. nggak usah Klasik sebut, ya. iya nggak usah sebut merek lah ya. Betul. Tapi segala tipe sunscreen penting, apalagi buat cewek-cewek ya yang takut mungkin gosong atau kulitnya terbakar. Ini penting banget. Sebenarnya bukan cewek aja sih, cowok juga bisa pakai. Betul, Jadi sering untuk tuh Gara juga. mentabir surya dari Yes, betul. inilah ya. Ini penting banget, apalagi SPF-nya tergantung. Kalau aku suka pakai SPF 50 itu untuk apa ya? Biar kulitnya nggak langsung kena paparan sinar matahari, terus kayak biar nggak cepet gosong, ini penting banget. Dan tambahan juga mungkin aku biasanya pakai topi.
Jadi selain dari sunscreen ditambah juga topi, jadi perlindungannya double lah. Oke, Gitu, mungkin topi caping gitu. oke. Bisa diceritakan Kak, kan pengalaman udah kuliah lapang di mana aja nih? Ini Sehingga perlu pakai sunscreen gitu. Atau menarik, mungkin menarik. ada pengalaman yang atau fenomena yang cukup menarik ketika, wah ini kalau nggak pakai sunscreen gosong nih di pulau mana gitu barangkali. Oke. Jadi kalau di oceanografi itu ada beberapa matkul yang ada kuliah lapangannya ya Bu ya. Dan di semester 6 tuh ada kuliah lapangan besar namanya SUROS waktu zaman aku, survei Oke. hidrooceanografi. Kalau yang tahun sekarang apa Bu namanya? Kuliah lapangan oceanografi terapan. Nah, ya itu sama. Jadi itu kayak kulap besarnya di OSE lah gitu. Dan wajib. Nah, waktu itu kita angkatan aku 2021 tuh ke Pulau Pramuka. Dan seru sih karena kan bareng sama teman sekitar kurang lebih 10 hari lah ya. Bareng sama teman terus ngambil data. Jadi ada tanggung jawab besar lah untuk ngambil data tapi bisa bonding juga sama teman-teman. Oke. Nah, terus apalagi ya? Kayak pas di lapangan tuh kita kayak ibaratnya penjaga amanah gitu. Jadi setelah kita mengambil data lapangan, terus kita melakukan pengolahan data, analisis gitu. Tadi yang Gara sebut pakai high tech lah, pakai software apapun itu untuk apa ya, biar ada gambaran lah deh apa data yang kita dapatkan. Terus setelah itu baru biasanya kita ada presentasinya Oke. gitu. Jadi lengkap lah selama 10 hari itu kayak 10 hari banget ya. iya, jadi Oke. ngambil beberapa parameter, ada gelombang, pasang surut, Oke. batimetri, kualitas air laut, itu kita belajar istilahnya kayak sekalian belajar survei gitu. Jadi Jadi 10 hari surveyor. berarti data yang masih anget itu diolah langsung dan langsung Langsung di pulau dipresentasikan. tersebut. Fresh from the sea ya. Fresh gitu ya. Oke. Fresh Dan from the barang ocean. rahasia inilah yang selalu ada di Iya, kantong. betul. Ini biar kayak kan 10 hari 10 lumayan hari, lama ya. oke. Jadi kayak kalau nggak pakai ini bisa gosong. Oke, sip, keren. Mungkin barangkali dilanjut sama Ibu. Ada barang rahasia apa nih Bu Ya, nih? yang dibawa ini payung ya. Ini juga mungkin sama fungsinya seperti yang Ken bilang ya. Tadi ada topi itu wajib banget, sunscreen juga. Nah, payung juga sama ya untuk panas tapi hujan juga kan gitu. Jadi ini wajib dibawa juga. Selain itu juga biasanya saya bawa anduk kecil. Kenapa? Karena kan keringetan ya. Mudah berkeringat sebenarnya. Iya. Jadi pasti saya anduk selalu dibawa juga anduk kecil. Itu sih yang harus dibawa. Ada tambahan mungkin kalau payung Bu, biasanya Apa? kita buat ngelindungin alat. Oh iya Iya, benar. biar Jadi nggak multifungsi ya, Iya. alat dan manusia ya. Betul. Jadi nggak overheat. Iya betul. Oke, dan mungkin barangkali ada makanan yang selalu di Iya. apa ada Bu? Kalau di laut mah udah jelas ya yang paling gampang dan mudah itu mie instan. Ada Bu, mungkin bisa cerita Nah, pengalaman terkait. pengalaman lebih mie instan yang udah pakai cup ya. Iya. Jadi terakhir kita ke Selayar, ada sama dosen juga yang satu kamar sama saya di kapal, dan itu kerjaan kita ya di kapal apa sih? Makan dan tidur kan gitu. Karena perjalanannya cukup panjang. Jadi ketika lapar kita nyari mie instan cup ditambah pakai gogos. Nah, gogos itu salah satu kayak lontong gitu ya, tapi terbuat dari ketan, sepertinya beras ketan. Dan tambah isian kadang ada ikan juga, ikan kering gitu. Jadi dan dimasukin ke mie instan cup itu udah enak banget, terbaik lah. Udah keren lah. Top ya, ya Kenyang makanya. jadinya Kenyang ya. ya, top. Dan itulah Karbonat, karbohidrat dan karbohidrat. Double karbo ya. dan itulah barang-barang rahasia yang mungkin menjadi Ya. tameng mungkin ya atau untuk tetap Senjata. survive. ya Ya. senjata lah ya, senjata untuk bisa survive di Betul, tengah betul. lautan seperti itu. Oke, lanjut sobat Ocean Lover, kita masuk ke segmen karir dan si cuangrafi. Oke teman-teman, ada satu hal yang mungkin sering nih ditanyain oleh orang tua calon mahasiswa gitu ya Bu, terkait oceanografi itu tuh nanti kerjanya di mana sih? Gajinya gede gak? Atau kerjaan nanti implementasinya gimana, ilmunya gitu. Nah mungkin bisa sedikit ataupun banyaknya dijelaskan dari Ibu Rima. Baik, Kepada iya, baik. Terima kasih, Ocean Lover. Gara. Betul ya. Jadi beberapa kekhawatiran dari orang tua terkait mahasiswa atau anaknya yang ada di oceanografi itu nanti kerjanya gimana sih gitu? Apakah ke laut beneran gitu ya? Atau seperti apa? Ya sebenarnya oceanografi ini kan walaupun nanti gelarnya adalah sains, jadi memang kita berada di hulunya ya. Jadi
yang mana itu bisa kemana aja kerjanya gitu. Jadi kita bisa jadi scientist, pure scientist yang seperti misalnya kita gitu ya, para dosen juga scientist, kemudian atau yang ke industri juga bisa industrinya juga banyak, bisa di arah trading karbon misalnya, kemudian juga terkait Met Ocean Data misalnya, itu juga bisa, kemudian ke oil and gas juga bisa karena yang saya tahu juga mereka membutuhkan oceanografi ya untuk tadi di hulunya gitu, ngerjain potensi-potensi yang mereka miliki dulu, baru akhirnya dieksekusikan sama orang tekniknya gitu ya. Atau bahkan sudah banyak juga alumni-alumni kita yang membuat konsultan atau startup ya yang bergerak di bidang oceanografi juga. Jadi sebenarnya itu juga sudah memperluas ya jaringan kita oceanografi yang bergerak di berbagai bidang gitu. Sampai ada alumni kita juga, kebetulan teman saya juga yang bergerak ke arah entrepreneur, tapi entrepreneurnya oceanografi gitu. Jadi cukup keren dan membanggakan gitu. Jadi Keren harusnya dan cukup banggalah jadi membanggakan. lulusan oceanografi. Oke, mungkin lebih implementasi lagi kepada Kakek yang sebagai alumni nih Kak. Gimana Kak Oke. pandangannya nih Kak? Yang tadi mungkin yang belum disebut, selain dari yang udah Bu Rima sebut tadi ada juga, contoh teman-teman aku mungkin ya kating-kating di atas aku ada yang jadi ke arah dunia selam, Oh iya kayak benar. dive master Betul. ataupun kayak, apa ya, konservasionis gitu, Iya, bisa iya, itu betul. kerja di bidang, kayak, NGO gitu banyak, ataupun jadi blue economist atau blue karbonis gitu, Iya. banyak sih bener kayak Oke. menurut aku ya kayak prospek kerja di oceanografi ini cukup tersebar. Bener yang kata Bu Rima bilang tadi. Cukup Tuh, kompleks dan tersebar gitu di segala betul, lini berarti. iya. Oke. Oh, ya mungkin dengar-dengar juga katanya Kakek tuh mau ke Selandia Baru nih bulan depan itu Kak. Oh, bulan Juli ya kebetulan. Oke. Iya. Oh gimana nih Kak? Boleh Iya, cerita? jadi sebenarnya itu kayak ini sih, bukan kerjaan. Jadi itu kayak aku mempresentasikan penelitianku, risetku itu di sana ada conference gitu namanya International Coral Reef Symposium atau ICRS. Nah, itu yang membawa aku ke sana adalah tugas akhir aku gitu Oke. tentang tadi coral paleoclimatology. Oke. Nah guys, Nah, jadi ya apa ya kesimpulannya berarti oceanografi bisa juga go internasional. Ibu banyak banget Betul. yang go internasional kayak Sepakat. tuh nggak hanya di Indonesia Oke. aja. Nah teman-teman, kuliah di OSA itu berarti emang bisa jadi tiket gitu ya buat keliling dunia. Jadi bukan cuma di Betul. lab doang. Setuju Bu? Setuju banget. Oke, setuju ya. Oke teman-teman, masuk kita ke segmen 5 yaitu Deep Sea Tech. Jawab cepat tanpa mikir. Waduh. Oke. Jadi kita bakal main games nih Bu untuk mencairkan suasana juga. Jadi nanti ini sesi favorit, salah satu sesi favoritku juga karena ini kita bermain-main ya. Jadi nanti Seru-seruan lah ya. iya seru-seruan. Nanti Gara bakal memberikan pertanyaan Oke. dan harapannya dijawab cepat tanpa mikir. Jadi spontanitas dan lucu-lucuan. Barengan oke. jawabnya. Iya. Oke. Nah, Oh iya, oke deh. tantangan diterima. Terima dong. Jawab cepat tanpa mikir deh ya. Yang pertama, penelitian di Selat Lombok atau penelitian di Teluk Banten? Lombok. Truk Banten. Ibu di Lombok. Jelas. Lombok. Kak Ken? Truk Banten. Oke, sepertinya menariknya di Lomboknya ada apa nih Bu? Satu itu tesisnya saya pakai Oh. model MIT GCM. Terus fenomena yang terkenal di Selat Lombok adalah gelombang internal ya, Oh, atau internal wave iya. juga. Jadi tesis saya membahas internal wave juga, dan itu juga kan sempat jadi isu ya, kan ada hilangnya kapal selam itu kan yang katanya ada Oh, gara-gara iya, ya. gelombang internal juga. Jadi Iya. Selat Lombok cukup apa ya, menjadi bagian dari perjalanan Oke. mahasiswa ke Iya. karir juga ya. Pernah juga Selat Lombok menjadi salah satu tema riset di energi terbarukan, karena kan Selat Lombok itu arusnya cukup kencang ya. Itu bisa dibikin energi terbarukan dari arus laut. Jadi cukup apa namanya, menjadi Langsung favorit. terbayang Selat Yes, Lombok betul. berarti gitu ya. Iya. Oke. Nih Kak Ken tiba-tiba kepikiran Teluk Banten. Banten ya, ada apa nih Kak? Kurang lebih Fenomena atau apa gini? sama kayak Bu Rima sih. Jadi itu dulu tesis aku Oh, sama tugas tesis. akhir dia satu sama tesis S2 juga membahas di Teluk Banten.
khususnya aku di 3 pulau gitu, di Pulau Panjang, Pulau Kali, Pulau Tunda. Jadi kayak Hmm, udah berapa kali ya aku ke Banten dan kayak udah hafal banget lah gitu dan waduh. benar udah berbekas banget. Oke. Truk Banten tuh udah berjasa lah. Gara-gara Truk Banten aku udah lulus S1. Alhamdulillah. Iya gitu. Oke, wah ini satu pertanyaan aja udah banyak filosofisnya ya. Seru sebenarnya emang kuliah di OS ini dengan Iya, iya, iya. suka duka kuliah Betul. lapangan dan tadi cerita-cerita di lapangan juga ya. Masih ada 100 pertanyaan. Waduh, Waduh. Tidak Sampai jam mungkin. berapa ya? Jam 1 Oke, maghrib setengah. kita beres. Oke. kita cukupkan di 5 mungkin ya Bu ya. Oh, cukup Oke, lah ya 5. masih menerima tantangan Gara? Masih. Gaskeun, Gaskan ya Bu? gaskeun, Oke. gaskeun. Yang kedua nih Bu, mungkin jawab tepat tanpa mikir lagi. Data error 100 baris atau kena badai di tengah laut? Badai deh. Nah, badai lah. Ya, Badai. Karena kita tahu ya badai pasti Pasti berlalu. berlalu. Badai Kalau pasti data berlalu. error berlalu sih, tapi nggak tahu kapan. Tapi nggak berlalu Oke. lama kan Ibu ya? Berlalu aja. Data error 100 baris mungkin bisa di apa nih? Di Ando barangkali ya. Tetap Atau gimana? dikerjain ya, Oke, tetap tetap dikerjain dikerjain. ya, diulik ya. Diulik. Sampai Oke. beres. Tapi kayaknya lebih nyesek kalau data error 100 baris ya. Bagi Eh. kalau belum di backup ya. Iya benar. Hilang ya. Oh, Kalau badai oke. kan kayak badai pasti berlalu terus kayak misal kita pasti di kapal kan sama teman-teman kan setidaknya sih kita udah Jadi susah seru. senang. Iya, Jadi iya, seru ya. betul. Oh, aduh. Walaupun mungkin ada Emang anak mabok-mabok laut. laut sedikit ya tapi Oke. nanti juga berlalu lah kita Oke. ke darat lagi. Anak laut kena badai malah jadi seru gitu. Seru ya. Harus merasakan malah belum anak laut nanti kalau belum Oke. merasakan badai. Harus kena badai dulu. Iya, aspeknya. Menarik. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Ini menarik. Mahasiswa ambis atau mahasiswa yang aktif organisasi? Nah, kayaknya kan merepresentasikan keduanya nih kan ya. Betul. Kalau saya sih pilih dua-duanya, boleh nggak? Ambis Betul. iya, organisasi iya, Harus ya kan? balance ya, Jadi Bu, ya. balance, betul. Boleh Work-life diceritakan Bu, balance. gimana Bu? Ya betul dong, karena kita kan hidup tidak untuk belajar doang, kuliah Ya. doang. Kita punya sisi hidup yang lain ya, yang kita otak kiri, otak kanan gitu ceritanya. Jadi otak kanan, otak kiri tetap harus jalan. Jadi yang mana itu akan mendewasakan kita ya, karena kuliah katanya tempat yang justru kita nggak kuliah doang, tapi banyak pelajaran hidup juga yang di situ yang bisa dipelajari. Jadi berorganisasi ini juga menjadi tempat untuk ditempa bagaimana kita memanajemen semuanya ya, selain kita kuliah. Jadi penting banget untuk kita karir ke depan seperti Betul. apa gitu. Setuju sih sama Kak Ken, aku. bagaimana Kak Ken? Valid. Jadi kita Sudah valid aktif dan juga tetap berprestasi lah gitu. Tapi ya dan tidak menutup kemungkinan Iya. ambis ya bisa selaras juga. ya Betul. antara Dengan non aktif akademik organisasi. sama Oke. akademik harus selaras lah Oke. gitu. Sip. Cocok, keren banget. Ini masih ada 2 pertanyaan. Lihat sunrise di dek kapal atau lihat sunset di lab? Oh itu mah udah jelas gak sih Bu pasti Di jawabannya kapal di ya. kapal, sunset Kalau di bisa kapal. sunrise sama sunset di Oh, kapal iya. kan. Iya. Oh, pernah pengalaman Kak? Pernah. Oh, di Ocean X barangkali bisa diceritakan. Iya, ya salah satunya di Ocean X itu kebetulan karena di daerah Laut Timur jadi cantik banget terkenal kan daerah Lombok, daerah NTB NTT lah udah paling cantik lah sunset sama sunrise-nya itu. Mungkin kalau Berkesan kita masih banget. di Indonesia, mungkin kalau Ibu ada pengalaman sunset Sama sunrise di lah, luar pasti gitu? kita sama pas ke selayar juga kita bener-bener diperlihatkan Iya. ya keagungan Tuhan yang begitu indah. Terus kita bisa lihat sama teman-teman peneliti juga dan mahasiswa saat itu ya cantik banget gitu. Jadi Keren banget. sunset ya. Jadi ada pesan Bu buat teman-teman yang Pengen lihat sunset. iya gitu. Iya jadi betul. Jadi tadi privilege kita juga sebagai oceanografi ya, kita bisa melihat kecantikan di pagi hari sunrise, terus di sore harinya sunset gitu ya. Dan salah satunya bisa melalui kegiatan-kegiatan entah itu riset, ikut riset dosen, ikut mengabdi kepada masyarakat dosen, atau juga kuliah lapangan yang dilakukan kan ya. Kita Iya. dari prodi suka ada kuliah lapangan, atau juga misalnya kegiatan-kegiatan himpunan yang Betul. justru dibikin sendiri sama mahasiswa gitu. Iya, Jadi laut. itu salah satu privilege lain lagi ya yang bisa didapatkan oleh Betul. anak OSEK. Bermain-main. Nah, pertanyaan terakhir ini Udah terakhir lagi ya nggak kerasa. entah dilema atau bagaimana nih? Indonesia tanpa laut Nggak atau mungkin. Indonesia tanpa internet? Tanpa internet lah ya. Iya, Soalnya tanpa kita pernah kan ya hidup tanpa internet dan kita baik-baik saja ya. Betul.
Tapi kalau tanpa laut kayaknya nggak jadi mungkin ya kering gitu. gitu Indonesianya atau Karena gimana? hasil oksigen mungkin. Betul. Iya, oke. Iya, sumber Ya. kan sumber segala hidup lah. Oh iya, pernah ada pengalaman Bu tanpa internet di pulau mana gitu barangkali? Sering dong yang dan Iya di dong. selayar. Pentingnya sering Ya dong. pasti. Iya, Jadi iya. kayak justru kayak kita Masih aman justru berarti. jadi ngobrol, Iya. ada ide-ide Betul. penelitian, Itu ide-ide munculnya di TA, laut berarti. betul. Oke. Jadi tanpa internet masih aman kayaknya. Sip. Kalau tanpa laut. Keren. Kayaknya kurang cantik Indonesia kok tanpa laut. Iya Oke. benar. Keren. Oke teman-teman, kita masuk di segmen terakhir, yaitu pesan hangat. Nah, jadi Bu, nggak kerasa, mungkin tadi 30 menit atau 20 menit Iya nih kita benar. ngobrol-ngobrol ya. Tadi membahas terkait dengan ilmu oceanografi itu apa, membongkar mitos dan faktanya seperti apa, implementasi mungkin tadi suka duka kuliah di lapang dengan suka duka kuliah di kampus gitu bagaimana, dan tadi udah dibahas juga peluang kerja terkait oceanografi itu bagaimana, dikupas tuntas. Nah, mungkin tibalah kita di penghujung ya Bu ya. Cuman tetap Bu, karena saya suka tantangan, saya ingin memberikan tantangan lagi kepada Ibu. Tantangan terakhir barangkali ini ya Bu. Terakhir ya, tantangan. Nah, Oke. mungkin Gara meminta kepada kakek dan ibu untuk menulis 1 ataupun maksimal 3 kata untuk pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa gitu Bu. Oke, siap. Kita nulis pakai Iya, Jangan tab ya, aja ya. mungkin boleh pakai tab. 5 detik cukup Bu. Wow. Oke. Sabar. Apa ya? 2 kata boleh ya? Boleh Ibu. 2 kata, 3 kata boleh Bu. Kalimat deh minimal. Jangan kepanjangan. Iya, maksimal. Oke deh. Oke. Wah, udah jadi. Sudah dong. Oke. Kan kata ya, kata. Oke. Sip. Boleh di apa ini? Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera Oke. dari Ibu Rima dulu. Nah, Oke. Kelihatan ya. teman-teman, Kata saya adalah Save Our Ocean. Yang hashtag udah sangat besar sekali ya. Yang kedua adalah sustainability, itu berkelanjutan ya dalam segala aspek kehidupan yang sekarang juga sedang digaungkan di UN, United Nations. bisa memberikan Bu pesannya? Oke, ya pesannya Save Our Ocean. Ya kita udah tahu ya bahwa ocean ini udah semakin terdegradasi juga. Jadi kita harus menyelamatkan laut kita, apalagi kita sebagai oceanographer, karena ya sudah menjadi tugas kita ya, kita mempelajari tentang lautnya sendiri, berarti kita punya ilmunya nih gitu. Jadi ilmunya untuk menyelamatkan laut kita seperti apa, dimulai dari hal-hal yang kecil dulu saja, sampai tentu saja kalau bisa semakin besar dan berdampak juga semakin baik gitu. Jadi misalnya contohlah isu sekarang perubahan iklim gitu. Perubahan iklim ya salah satu yang terdampak adalah laut kita, dan banyak fenomena yang sudah terjadi di laut seperti coral bleaching mungkin, Ken mungkin melihat juga koral-koralnya udah tambah Mungkin. hilang gitu ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah ocean acidification atau pengasaman laut, karena udah saking banyaknya CO2 yang terserap ke laut kan gitu. Jadi itu juga harus kita pikirkan nih bagaimana agar CO2-nya nggak terus-terusan diserap tapi tanpa buminya nggak diperbaikin juga gitu. Jadi kapasitas laut untuk menyerap karbon juga harus kita coba minimalisir gitu ya. Kemudian sustainability, ya sustainability adalah ilmu untuk berkelanjutan ya. Jadi seperti tadi juga kayak apa yang kita bisa dapatkan dari laut itu harus kita manfaatkan. Misalnya kita makanan ya, kita punya banyak sumber makanan dari laut, tapi kita juga nggak bisa sembarangan mengeksploitasinya secara besar-besaran kan. Jadi tetap harus ada ilmunya lah gitu. Jadi makanya itu harus sustain ya, agar bisa berkelanjutan, agar ikannya bisa kita rasain sampai nanti anak cucu kita gitu kan. Dan sumber-sumber lainnya dari laut. Mungkin itu ya, cukup ya. Oke, keren. Paten top. Mungkin dari Kaken? Oke, kalau dari aku katanya ini. Betul. Kelihatan nggak kameramen? Generasi laut emas. Iya, jadi kata aku adalah generasi laut emas, khususnya mungkin generasi muda ya. Nah, kan kata aku tuh tadi generasi laut emas ya, yang kita tahu kalau bumi itu kan terdiri dari 70%-nya lautan, dan Indonesia sendiri
dikelilingi oleh lautan dan merupakan negara maritim, sehingga sangat penting ya sumber dayanya banyak. Dan disinilah peran generasi muda Indonesia, mungkin nanti generasi emas 2045 tuh yang akan berperan dalam menangani masa depannya laut. Bagaimana sih caranya agar tidak tadi mungkin dari Ibu tidak terdegradasi oleh perubahan iklim yang semakin marak ya. Jadi penting gitu generasi muda emas ini. Oke, Jadi keren. ya mungkin gitu ya. Keren. Dan mungkin barangkali pesan penutup dari Ibu sebagai kaprodi kita menyampaikan. Iya, oceanografi ya, untuk oceanografi. Jadi oceanografi itu bukan sekedar program studi atau jurusan saja, tapi harusnya itu menjadi tempat untuk bagian dari perjalanan juga ya, karena tadi dari seseorang yang nggak tahu apa-apa tentang laut, tapi menjadi yang tahu tentang laut, punya ilmunya dan bisa berdampak buat masyarakat luas. Kemudian juga tentu saja privilege-nya sudah tadi saya sebutkan juga. Sebagai oceanographer kita bisa punya banyak keuntungan, dan terlebih lagi kita bisa tahu tentang rahasia yang ada terbesar di bumi ya, karena dari surface sampai ke dalam itu masih sangat menjadi rahasia sekali, dan kalianlah yang akan mengetahuinya gitu sebagai oceanographer. Jadi please join us di studi program oceanografi. Kita tunggu di rumah kami, Oke, Oceanografi di ITB. rumah. Jadi buat generasi emas, kalau kamu cinta laut, jangan cuma menjadi penikmatnya aja, penikmat senja dan lain-lain, tapi kamu bisa jadi bagian dari solusi laut masa depan. Dan Oceanografi ITB adalah tempatnya untuk kamu belajar mengenai lautan di dunia gitu. Oke. Ternyata sesuai dengan apa yang tadi Gara bilang. Ilmu laut itu apa ya? Ibaratnya laut itu dalam, tapi ilmu laut dalam konteks berarti kita ya program studi oceanografi lebih luas, lebih dalam, dan tadi dibahas juga kompleksnya terkait dengan pemanfaatan teknologi yang canggih barangkali ya. Mungkin alat-alat yang kita gunakan lebih kompleks juga, dan itu menurut Gara bangga bisa menjadi bagian dari oceanografi ITB, dan bangga bisa ikut serta berkontribusi untuk apa ya? Lautan Indonesia Lautan ya. Indonesia seperti itu. Betul. Oke teman-teman, sekian episode kita hari ini. Next kita bakal bincang-bincang kembali. Terima kasih juga aku ucapkan kepada Bu Rima, kakek yang telah menyempatkan Iya, untuk terima kasih berbincang-bincang, enjoy, hangat. Gimana nih kesan-pesannya? Seru banget, semoga bermanfaat. Oke, nanti next mungkin kalau Gara undang kembali, bersedia Bu ya? Siap dong. Untuk Ya, menjelajahi kita cerita-cerita kembali, lagi cerita-cerita ya. kembali. Lebih dalam Yang ya. katanya kan Samudra itu masih banyak misterinya. Betul. Kita mungkin lebih mengulik-ngulik lagi ya Bu. Oke. Oke ya teman-teman, ditunggu di episode berikutnya, di episode secret selanjutnya. Oke, saya Gara Galbi Ramadan pamit undur diri. The Ocean is calling you. Bye-bye. Dadah.